Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kalau pada saat ini saya bisa kembali bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan Mazmur pasalnya yang ke-23. Saya yakin sebagian besar dari kita pernah membaca atau bahkan menyanyikan Mazmur ini. Mazmur yang berisikan tentang Tuhan sebagai gembala kita adalah Mazmur yang begitu indah. Bahkan seringkali Mazmur 23 ini dijadikan sebagai Mazmur favorit orang-orang Kristen. Seorang pengkhotbah Inggris yang bernama Charles Spurgeon menilai bahwa Mazmur 23 ini adalah Pearl of Psalms atau mutiara dari antara Mazmur-Mazmur yang lainnya. Mari kita melihat dan merenungkan Mazmur 23 ini sekali lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca dan membayangkan kondisi dan suasana di Mazmur 23, mungkin kita bisa merasakan nyaman, damai, tentram. Karena kondisi di situ adalah kondisi yang didambakan oleh manusia, yaitu dituntun, dijaga. Bapak Ibu Saudara, pemazmur dalam Mazmur ini yaitu Daud. Daud membayangkan dirinya sebagai seekor domba. Bagi seekor domba, gembala adalah satu-satunya harapan hidup. Tanpa gembala, ia bisa tersesat atau bahkan mati. Demikian juga Daud menganggap bahwa kehidupannya tanpa Tuhan adalah kehidupan yang tersesat atau mati. Maka dia menganggap Tuhan sebagai gembalanya, satu-satunya harapan hidup dia. Dan bukan sebagai sembarang gembala, melainkan Daud menganggap bahwa Tuhan adalah gembalaku. Secara pribadi, secara personal, Daud menganggap bahwa Tuhanlah kepunyaannya, gembala miliknya. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi hangat, nyaman, tentram, dan dituntun, di ayatnya yang keempat, Daud menuliskan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam tuntunan Tuhan, lembah kekelaman itu bisa saja dihadapi. Kesulitan hidup, persoalan, pergumulan, konflik atau apapun itu bisa saja dihadapi. Tapi Daud tahu bahwa lembah kekelaman bukanlah tujuan akhir hidupnya. Melainkan di dalam tuntunan Tuhan, Tuhan akan menuntun dia melewati lembah kekelaman itu. Karena Bapak Ibu Saudara, di dalam tuntunan Tuhan sebagai gembala kita, lembah kekelaman bukanlah tujuan akhir. Melainkan Kristuslah menjadi tujuan akhir kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ketiga adalah ada istilah yang menarik. Dituliskan bahwa tuntunannya adalah karena namanya. For his sake. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu Saudara, segala kenyamanan, tuntunan, atau apapun itu yang diterima oleh kita, itu bukanlah untuk kita. Melainkan untuk namanya, untuk kemuliaannya. Maka jika saat ini Bapak Ibu Saudara ada di dalam kondisi yang nyaman, tentram, Bapak Ibu Saudara ingatlah bahwa itu bukanlah untuk kita nikmati secara pribadi. Melainkan itu adalah titipan Tuhan untuk kita gunakan demi kemuliaan namanya. Demikian juga jika Bapak Ibu Saudara saat ini dalam kondisi yang bergumul, sedang ada pergumulan yang berat atau apapun itu. Ingatlah bahwa Tuhan tetap menuntun dan Tuhan akan membawa kita melewati setiap pergumulan itu. Bapak Ibu Saudara, jika kita mengalami apapun dalam hidup kita ini adalah untuk kemuliaannya, maka Tuhan juga yang akan memampukan kita, menuntun kita untuk bisa menggunakannya demi kemuliaan namanya. Namun pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi kita? Atau justru kita mengandalkan hal-hal duniawi lainnya yang menjadi tuntunan kita, menjadi gembala kita? Mungkin kita mengandalkan uang kita, jabatan, atau apapun itu. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa setiap tuntunan, kenyamanan yang dijanjikan di dalam Mazmur 23
hanya bisa kita nikmati jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi kita. Karena tanpa Tuhan, di luar Tuhan sebagai gembala kita, kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang mati, kehidupan yang tersesat. Selamat merenungkan Mazmur pasalnya yang ke-23, kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.